Jadi kita akan masuk di materi bab 1 ya. Jadi materi yang pertama untuk kelas 9 kurikulum merdeka yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ini adalah bab yang tumben keluar ya. Jadi ini bab pertama kali keluar di kurikulum merdeka. Jadi sebelum-sebelumnya di kurikulum 2013 atau K13 itu materi ini nggak ada. Jadi ada kemungkinan besar materi ini masih kurang sempurna ya. Jadi Kak akan sempurnakan di video berikutnya nanti. Nah, di sini kita nggak hanya membahas berkaitan dengan materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, tapi juga pada hewan dan tumbuhan. Beserta untuk melengkapi penjelasan di materinya, itu di latihan soal akan dibahas kembali secara detail ya. Selain itu juga di bagian link deskripsi Kak akan sematkan berkaitan dengan perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan untuk melengkapi materi ini ya. Oke, next kita akan bahas apa sih pengertian pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi pertama pengertian pertumbuhan dan perkembangan terlebih dahulu. Pertumbuhan itu adalah pertambahan ukuran. Jadi kalau kalian makin tinggi, kemudian makin bertambah massa kalian, itu masuk ke dalam pertumbuhan ya. Jadi kalau kalian dari kecil sampai sekarang udah remaja itu mengalami pertambahan tinggi badan, pertambahan massa badan, atau dalam bahasa sehari-hari itu kalian sebut dengan berat badan ya. Sebenarnya yang lebih tepat itu adalah massa badan, itu adalah masuk ke dalam pertumbuhan. Jadi pertumbuhan ini sifatnya irreversible. Jadi tidak dapat balik. Artinya kalau kalian udah makin tinggi, itu nggak bisa balik lagi ke makin pendek. Gitu ya. Itu pertumbuhan. Sedangkan perkembangan itu adalah nggak bisa kalian lihat dengan mata telanjang ya. Artinya perkembangan itu nggak kalian bisa ukur seperti mengukur massa, mengukur tinggi badan. Itu nggak bisa. Perkembangan ini arahnya adalah menuju ke arah dewasa. Jadi di sini adalah perkembangan organ-organ kalian, perkembangan dari fungsi tubuh kalian. Yang semulanya pada saat kalian kecil itu belum bisa yang namanya mimpi basah, belum bisa mengalami menstruasi, tapi ketika udah beranjak remaja itu kalian bakalan mengalami yang namanya mimpi basah. Kalau yang cewek itu mengalami menstruasi. Itulah perkembangan. Waktu kecil mungkin suara kalian itu mencreng ya, artinya tinggi. Tapi ketika masuk ke fase yang lebih dewasa atau remaja, suara kalian itu akan lebih berat. Nah, itu ada masuk ke fase yang namanya perkembangan. Kalau pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif. Kuantitatif itu artinya bisa diukur. Sedangkan kalau perkembangan itu arahnya adalah kualitatif. Artinya nggak bisa kalian ukur. Ya. Oke, next. Nah, bagaimana fase-fase pertumbuhan ketika kalian dari baru zigot ya, jadi dari direncanakan oleh orang tua kalian itu sperma dengan sel telur itu sampai arah dewasa. Oke, kita akan bahas deh ya. Jadi sekali lagi pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Pertumbuhan itu perbanyakan jumlah sel ya. Jadi adalah fase pertumbuhan zigot hingga terbentuk yang menjadi embrio. Bagaimana sih tahapan-tahapannya? Jadi ada yang namanya fase pembelahan dan blastulasi. Jadi pembelahan zigot membelah mitosis. Nah, pembelahan mitosis ini bakalan kalian temuin di bab kedua ya. Itu nanti juga akan sematkan di bagian link deskripsi itu di sistem reproduksi manusia ya. Menjadi lebih banyak atau blastomer. Blastomer berkumpul membentuk seperti buah arbai yang disebut dengan morula. Blastulasi, sel-sel morula membentuk rongga atau blastozoel yang berisi cairan yang sering disebut dengan blastula. Gastrulasi, nah ini tahapan-tahapannya ya, adalah proses perubahan blastula menjadi gastrula. Nah, jadi tahapannya yaitu pertama dimulai dari zigot terlebih dahulu. Zigot ini merupakan perkembangan atau pertemuan antara sperma dengan sel telur ya. Jadi zigot itu akan berkembang menjadi morula. Morula akan berkembang menjadi blastula, blastula akan berkembang menjadi gastrula. Nah, bagaimana gambarnya itu kalian bisa lihat di sini. Jadi diawali dengan yang namanya fertilisasi. Jadi fertilisasi ini adalah pertemuan
antara sperma dengan sel telur. Itu akan berkembang menjadi yang namanya sigot. Jadi sigot ini akan membelah menjadi 2 sel, kemudian dari 2 sel menjadi 4, 4 menjadi 8. Nah, ini berkembang menjadi yang namanya morula. Setelah menjadi morula, itu akan berkembang menjadi blastula atau blastosis ya. Setelah itu baru berkembang menjadi gastrula. Nah, inilah yang disebut dengan fase perkembangan dari yang namanya sigot menjadi embrio. Nah, bagaimana perkembangan selanjutnya dari embrio menjadi bayi yang akan dilahirkan? Nah, jadi kalian bisa lihat di gambar di sebelah kiri layar kalian ya, bagaimana perkembangan dari minggu ketiga sampai minggu ke-36. Artinya 9 bulan ya. Jadi minggu ketiga itu sel saraf pertama bayi telah mulai terbentuk. Kemudian minggu ke-8, ini kita langsungin aja singkat ya. Jadi wajahnya sudah mulai kelihatan, dengan lingkaran besar di matanya, mulut dan rahang bawah tenggorokan mulai berkembang, sel darah juga mulai terbentuk, dan sirkulasi akan dimulai. Masuk ke minggu 12. Minggu 12 ini bulan ketiga ya. Jadi ini perkembangan tri semester pertama. Di mana di sini itu diperlukan nutrisi yang bagus agar perkembangan janin itu optimal nantinya ya. Jadi janin tumbuh sempurna, sistem peredaran darah, saluran kencing bayi juga bekerja, dan hati udah bisa memproduksi yang namanya empedu. Tapi nutrisi itu jelas deh ya, jadi masih didapatkan dari sang ibu. Makanya ibu di sini itu perlu nutrisi yang bagus, tidak hanya nutrisi, tapi emosional juga harus dijaga ya. Kemudian minggu ke-16 atau bulan ke-4 itu detak jantungnya sudah mulai terdengar, jari tangannya dan kakinya pun sudah mulai terlihat jelas. Kemudian kelopak mata, alis dan bulu mata, rambut juga sudah mulai terbentuk. Nah, jadi perkembangan bayi ini nanti Kak akan sematkan ya di link deskripsi dari video ini biar kalian itu ada gambaran bagaimana sih perkembangan bayi dari mulai sperma ketemu dengan sel telur sampai bayi itu dilahirkan ya. Jadi di sini singkatnya seperti ini dari minggu ketiga sampai minggu ke-36. Jadi kalian bisa cermati di sini. Ini adalah perkembangan. Apakah ini masuk juga pertumbuhan? Iya, karena dimulai dari satu sel menjadi banyak sel. Ingat, perbanyakan jumlah sel itu adalah pertumbuhan. Perkembangan itu dimulai dari yang namanya sel saraf, kemudian membentuk otak, kemudian membentuk jantung, organ-organ kalian mulai bekerja secara matang. Nah, itu arahnya adalah perkembangan. Jadi berkesinambungan, nggak berjalan sendiri-sendiri nih antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian di sebelah kanan layar kalian itu ada tahap perkembangan ketika bayi itu sudah dilahirkan. Mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-15. Jadi kalian bisa amati di sini ya. Jadi bayi itu jelas dia perkembangannya. Makanya kenapa dimulai dari janin sampai bayi itu nutrisi harus benar-benar maksimal dan optimal diberikan. Karena fase perkembangan manusia itu berada di fase bayi. Bayi sampai balita itu perkembangannya sangat pesat. Maka pada saat itu nutrisi yang bagus itu harus diberikan di umur-umur segitu. Karena digunakan untuk yang namanya proses pembentukan organ, pematangan organ juga di sana ya. Jadi di sini di bulan pertama itu udah mulai bayi itu bisa mengangkat kepala, bulan kedua sudah mulai mengangkat dada, bulan ketiga udah bisa meraih benda sambil tiduran, bulan keempat sudah mulai bisa belajar duduk ya, duduk dengan bantuan orang tuanya, kemudian bulan kelima udah bisa mulai duduk dengan senderan. Bulan ke-6 dia sudah bisa duduk di kursi misalnya ya. Bulan ke-7 sudah bisa mulai duduk sendiri tanpa bantuan dari orang tuanya. Bulan ke-8 sudah mulai bisa berdiri. Setelah itu sudah mulai bisa berjalan secara pelan-pelan ya. Jadi di sini sudah ada di tahap perkembangan si bayi. Nah, dari mulai mengangkat kepala sampai belajar sendiri ini namanya perkembangan. Kalau kalian itu bertambah tinggi, berat badannya bertambah, itu adalah pertumbuhan. Jadi bedakan ya
tapi pertumbuhan dan perkembangan itu terjadinya secara berbarengan. Oke, next. Nah, perkembangan motorik kasar untuk anak 3-5 tahun. Nah, di sini kita singkat-singkat aja ya. Jadi, bagaimana sih perkembangan motorik kasar? Apa sih motorik kasar? Itu gerakan fisik yang butuh keseimbangan plus koordinasi anggota tubuh dan memakai otot besar sebagian atau seluruh anggota badan. Nah, di sini kalian bisa lihat anak 3 tahun itu pergerakannya seperti apa, 4 tahun seperti apa, 5 tahun seperti apa, udah ada di sini. Ya, jadi jelas itu perkembangan motorik kasarnya udah jelas berbeda anak 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Nah, di sini umumnya yang sekarang kalian belajar video ini adalah anak-anak kelas 9, itu sudah memasuki bukan anak-anak lagi. Karena di sini kalian sudah masuk di fase yang namanya remaja, atau sering disebut dengan pubertas. Nah, untuk yang laki-laki itu jelas kalian bisa raba ya, di bagian jenggot sudah mulai tumbuh jenggot, sudah mulai suara kalian lebih berat, tumbuh jakun, tumbuh rambut di ketiak, tumbuh rambut di kemaluan, kemudian organ reproduksi kalian. Jadi alat kelamin kalian di sini sudah mulai berfungsi. Artinya ketika kalian melakukan hubungan seksual, itu kalian sudah bisa menghamili dan dihamili, ya, karena khususnya untuk adik-adik yang sudah mengalami yang namanya mimpi basah. Ya, kalau untuk yang cewek itu ciri khasnya fase pubertas itu ditandai dengan payudaranya udah mulai membesar, bokong dan pinggulnya sudah mulai membesar, timbul rambut di kemaluannya, timbul rambut di ketiak kalian, kemudian kalian sudah mengalami menstruasi pertama, itu artinya kalian udah siap dihamili. Ya, jadi sekali lagi itu fase-fase perkembangan, mulai dari kalian janin sampai kalian masa remaja. Ya, oke, next. Masa tua. Nah, masa tua ini masuk dari usia 30 sampai 50 tahun, ya. Jadi pertumbuhan tulang itu udah mulai berhenti. Artinya kemungkinan kalian untuk bertambah tinggi itu sudah berkurang. Makanya kalau kalian pengen tinggi, itu nutrisi kalian harus sangat optimal ketika kalian balita ataupun masuk masa-masa anak-anak. Jadi kalau udah 30-50 itu kalian tinggi badannya sudah nggak mungkin ya makin tinggi. Karena di fase masa tua ini itu sudah masuk ke mengalami perkembangan fisik, itu sudah mengalami yang namanya penurunan. Ingat, perkembangan, bukan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu nggak bisa menurun deh ya. Artinya udah terhenti. Perkembangan ini yang udah mulai menurun. Kemudian masuk di umur 65-74, itu udah namanya lansia. Atau sering disebut dengan lanjut usia di sini ya. Jadi di usia ini harus sudah lebih banyak beristirahat dari kesibukan yang namanya bekerja. Karena di sini organ-organ tubuh kalian itu udah mengalami penurunan kinerja. Udah sering mengalami sakit-sakitan misalnya. Nah, di sini di umur 65-74 tahun ya. Oke, itu pertumbuhan dan perkembangan dari manusia itu sendiri. Nah, jadi metamorfosis ya. Jadi proses perubahan struktural dan fungsi organ yang dapat dibedakan dengan jelas antara bentuk hewan pada saat kecil dan bentuk hewan yang udah dewasa, itu disebut dengan metamorfosis. Jadi metamorfosis ini sekali lagi juga bagian dari pertumbuhan dan perkembangan. Cuma tepatnya di hewan ya. Jadi ketika hewan tersebut ukurannya dari kecil sampai membesar, itu tadi kita udah bahas, itu adalah pertumbuhan. Kemudian perkembangan organ-organnya yang mulai fungsinya terbatas sampai fungsinya lebih optimal, kemudian menuju ke arah yang lebih dewasa sehingga dia bisa bereproduksi, itu adalah perkembangan ya. Jadi metamorfosis ini ada dua, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jadi metamorfosis tidak sempurna itu adalah terjadi pada lipas, belalang, dan beberapa ordo yang lain. Jadi urutan perkembangannya itu dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi nimpa,
selanjutnya menjadi imago, jadi hewan yang sudah dewasa. Jadi nimpa adalah hewan muda mirip dengan hewan yang udah dewasanya, tetapi ukurannya lebih kecil dan organ tubuhnya belum lengkap. Ini pada lipas ya, yang belum memiliki sayap. Oke, gambarnya seperti apa untuk metamorfosis tidak sempurna? Itu kalian bisa lihat ini. Jadi telur nimpa kemudian menjadi capung dewasa, ini bagian dari salah satu contoh metamorfosis yang tidak sempurna. Juga pada belalang kalian bisa lihat dari telur kemudian perkembangannya dari ukurannya sangat kecil sampai membesar. Jadi di sini terlihat hanya berbeda ukurannya saja. Bentuknya secara teknis itu nggak bisa dibedakan lagi deh ya, artinya sama aja bentuk dari ukurannya kecil sampai ukuran yang udah dewasa. Itu merupakan metamorfosis yang tak sempurna. Bagaimana metamorfosis yang sempurna? Itu terjadi pada kupu-kupu, lebah, lalat. Itu proses perkembangannya memiliki tahapan seperti mulai dari telur, kemudian menjadi larva. Larva ini kita kenal dengan bentuknya seperti ulat ya, atau belatung. Setelah menjadi ulat itu akan mengalami pergantian kulit atau molting, atau kalau pada ular itu biasanya disebut dengan ekdisis ya. Jadi ulat membungkus dirinya dalam bentuk kepompong atau pupa. Jadi di dalam pupa hewan ini mengalami pertumbuhan melalui pembelahan dan diferensiasi sel yang sebelumnya tidak aktif pada tahap larva dan akhirnya keluar menjadi hewan yang udah dewasa. Nah, bagaimana perkembangan gambarnya? Itu kalian bisa lihat di sini. Nih, untuk kupu-kupu, kemudian metamorfosis sempurna ini terjadi juga pada kataknya, mulai dari telur, berudu, itu kalian bisa lihat ada ekornya, tanpa kakinya, kemudian masuk ke katak muda, itu ekornya udah mulai mengecil, kemudian kakinya udah mulai lengkap, menjadi katak dewasa. Jadi, perubahan bentuknya ini jelas. Artinya jelas kalian bisa bedakan antara mulai telur sampai ke arah dewasa. Jadi itu metamorfosis sempurna ya. Kemudian bagian-bagian biji. Nah, ini kita udah masuk ke dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi bagian-bagian biji itu kulit biji itu fungsinya untuk melindungi biji, ada endosperma dan kotiledon, itu fungsinya adalah sebagai cadangan makanan dan nutrisi pada embrio. Kemudian ada radikula, calon akar atau bakal akar, plumula itu bakal daun, epikotil itu bakal batang yang letaknya di atas kotiledon, kemudian ada hipokotil itu bakal batang yang letaknya di bawah kotiledon. Nah, apa itu kotiledon, endosperma, kulit biji, radikula, plumula? Kalian bisa lihat di gambar ini untuk monokotil dan dikotil atau tumbuhan berkeping satu dan tumbuhan berkeping dua. Ya, kalian bisa lihat posisi kotiledon itu yang mana, kemudian ada radikula, epikotil, hipokotil, plumula. Jadi ini beda strukturnya ya. Kalau monokotil itu berkeping satu, itu contohnya pada jagung, pada padi, itu strukturnya seperti ini. Beda halnya dengan kacang tanah, kacang hijau, itu namanya dikotil ya. Jadi keping bijinya itu ada dua dia ya. Kemudian jenis-jenis perkecambahan itu ada dua, ada hipogeal dan epigeal. Jadi hipogeal itu kotiledonnya tetap terpendam di bawah tanah. Ini bisa kalian lihat pada tumbuhan-tumbuhan monokotil kayak jagung dan kelapa. Kalau perkecambahan epigeal itu kotiledonnya ada di atas permukaan tanah. Ini biasanya pada tumbuhan dikotil ya. Contohnya adalah kacang-kacangan, itu seperti kacang merah dan kacang hijau. Kacang tanah juga masuk di sini ya. Oke, kalian bisa lihat di gambar ini. Apa bedanya hipogeal dan epigeal? Jadi hipogeal itu kotiledonnya itu berada di bawah, batangnya ke atas. Sedangkan kalau epigeal itu kotiledonnya itu berada di atas batang ya. Nah, itu bedanya dia, atau berada di atas tanah. Nah, ini terjadi pada jagung, kemudian ini terjadi pada kacang merah. Jadi sekali lagi kecenderungan epigeal itu pada gini ya, dikotil. Kalau hipogeal itu pada monokotil biasanya ya. Oke, next. Pertumbuhan. Nah, setelah mengalami fase perkecambahan, tumbuhan itu akan mengalami dua jenis pertumbuhan. Ada pertumbuhan primer
dan ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan ini adalah pertumbuhan memanjang kalau primer. Biasanya terjadi pada pucuk-pucuk. Jadi ujung batang, ujung akar, ujung daun itu biasanya mengalami pertumbuhan yang namanya pertumbuhan primer. Jadi pertumbuhan memanjang. Berbeda halnya dengan pertumbuhan sekunder. Jadi pertumbuhan sekunder ini, oke, jadi masuk pertumbuhan sekunder. Jadi kalau tadi kita membahas pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan memanjang. Itu biasanya terjadi di pucuk, akar, batang, dan daun. Kalau pertumbuhan sekunder ini biasanya hanya dialami oleh tumbuhan dikotil. Ya, di sini udah ada keterangan. Jadi pertumbuhan sekunder ini terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Itu contoh meristem sekunder itu adalah kambium. Kalau tadi itu meristem primer ya, meristem yang biasanya terletak pada ujung-ujung tanaman. Kemudian pada gimnospermae juga mengalami pertumbuhan sekunder. Jadi sel-sel jaringan kambium ini senantiasa membelah. Pembelahan ke arah dalam itu akan membentuk yang namanya silem atau pembuluh kayu. Sedangkan pembelahan ke arah luar itu akan membentuk yang namanya phloem atau pembuluh tapis ya. Nah, pertumbuhan sekunder ini terjadi pada tumbuhan dikotil yang merupakan hasil aktivitas meristem sekunder. Tadi udah dibahas, pertumbuhan sekunder itu biasanya batangnya itu melebar dia. Jadi kecenderungan batang melebar, membentuk cabang-cabang itu termasuk ke dalam pertumbuhan sekunder dia ya. Oke, next. Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tidak hanya tanaman, Dik ya. Jadi di sini kita fokusnya adalah makhluk hidup secara keseluruhan. Itu pertama ada gen. Jadi gen ini merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi berikutnya. Artinya, gen ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Misal ini, kalau orang tuanya memiliki tubuh yang tinggi dan berat badan yang mungkin lebih kecenderungan gemuk ya, kemudian bapak dan ibunya juga sama, kecenderungan nanti anak-anaknya juga bakalan seperti itu. Apakah semua anaknya seperti itu? Pastinya enggak ya. Nanti akan ada kalian belajar tentang genetika. Tidak semua anak akan memiliki sifat sama dengan orang tuanya. Bisa aja merupakan perpaduan dari kedua orang tuanya atau mengambil sifat-sifat yang jelek dari orang tuanya juga bisa. Karena itulah bagian dari yang namanya genetika atau pewarisan sifat. Jadi tidak selamanya sifat-sifat yang unggul dari orang tuanya itu diambil. Bisa aja sifat-sifat yang jelek juga. Kemudian hormon. Hormon ini adalah zat kimia yang merangsang proses perkembangan dan pertumbuhan. Itu nanti kita akan bahas ya di slide berikutnya. Kemudian nutrisi, jelas banget ini. Nutrisi itulah makanan. Makanan yang kandungannya khususnya pada manusia itu protein. Protein itu zat pembangun sel. Itu sangat penting ada di tubuh kalian ya. Jadi makanya konsumsi protein itu harus pada ketika kalian balita, anak-anak, remaja itu konsumsi protein harus benar-benar optimal di sana ya, agar perkembangan kalian itu benar-benar optimal juga. Cahaya matahari jelas banget ini khususnya pada tanaman. Cahaya matahari juga berperan mengubah provitamin D menjadi vitamin D yang merangsang pembentukan tulang pada manusia ya. Air dan suhu yang optimal itu akan merangsang pertumbuhan yang optimal juga pada tanaman nanti. Oke, ini kita akan bahas berbagai hormon pertumbuhan pada manusia terlebih dahulu. Jadi hormon pertumbuhan pada manusia atau growth hormone adalah protein yang diproduksi di dalam tubuh yang penting tidak hanya selama masa anak-anak, tetapi juga sepanjang masa dewasa. Jadi ada growth hormone. Nanti hormon pada manusia itu ada pembahasannya di bab berikutnya, ya. Jadi di sini kita sebutin aja salah satu growth hormone. Oke. Kemudian pada tumbuhan itu ada macam-macam hormon ya. Ada hormon auksin, itu pemanjangan sel, jadi yang merangsang pertumbuhan primer. Pada tumbuhan itu hormon auksin. Kemudian ada hormon giberelin, itu pertumbuhan batang, perkecambahan biji, kemudian pembentukan buah tanpa biji, itu masuk juga di hormon giberelin. Sitokinin ini pembelahan sel ya, pembentukan berbagai macam organ, entah itu batang, akar, daun, bunga, itu hormon sitokinin yang berperan. Kemudian ada hormon asam absisat, ini pengguguran organ, dormansi biji, menghambat pertumbuhan tunas. Ada hormon etilen yang merangsang
pematangan buah. Jadi buah biasanya kalau kurang matang itu biasanya bisa dimatangkan dengan karbit. Karena karbit itu nantinya akan gini ya, masuk ke hormon ini dia. Jadi ada kandungan hormon etilennya atau gas etilennya nanti. Kemudian hormon traumalin ini proses pembentukan jaringan baru ketika tumbuhan mengalami luka. Kemudian hormon kalin, hormon yang berperan dalam penginduksian, artinya yang merangsang pembentukan organ. Ya. Jadi kemudian tidak hanya hormon-hormon, juga tadi kita sebut ada nutrisi, ada unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, ada unsur makro dan mikro. Manusia juga butuh ya, khususnya kayak kalsium, kalium, nitrogen, fosfor itu bagian pembentuk dari nitrogen. Kemudian ada unsur mikro, ada zat besi, tembaga, seng, natrium, silikon, dan nikel. Ya, jadi itu nutrisi. Nutrisi kan ada banyak ya, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Nah, di sini adalah bagiannya adalah mineral di sini. Oke, kita masuk ke latihan soal ya. Jadi latihan soal ini membahas secara detail kembali lagi soal apa namanya materi-materi yang udah Kak bahas sebelumnya, ya. Oke, kita masuk soal pertama. Peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup di bawah ini yang menunjukkan pertumbuhan. Ingat, pertumbuhan itu adalah pertambahan. Ya, jadi pertambahan volume sel ini benar, pertambahan sel itu benar, bersifat reversible dapat balik. Oke, kita simpan dulu. Pertambahan jumlah massa sel ini benar, pertambahan jumlah persediaan zat antar sel ini benar. Jadi jelas, pertumbuhan itu adalah irreversible ya, tidak dapat balik. Jadi jawaban yang lebih tepat itu yang ini. Oke, soal yang berikutnya. Perkembangan pada makhluk hidup adalah proses, ingat, proses menuju ke arah dewasa dan yang tidak dapat diukur. Pertambahan bahan dan perubahan substansi yang dapat, nah ini tidak dapat diukur ya. Pertambahan jumlah sel, ini pertumbuhan. Pertambahan volume yang kembali lagi dapat diukur, enggak. Diferensiasi sel yang makin cepat akibat faktor genetik dan lingkungan. Diferensiasinya perubahan sel ya. Jadi lebih tepatnya ini menuju dewasa dan tidak dapat diukur. Itu merupakan perkembangan. Lanjut ya. Cahaya diperlukan oleh tumbuhan, tetapi cahaya yang berlebih dapat menyebabkan, nah ini, memang cahaya itu merangsang pertumbuhan. Mematikan sel meristem, tumbuhan cepat layu, ada benarnya juga ya. Kalau kekurangan air juga bisa di sini, mematikan pucuk daun, mempercepat terbentuknya auksin. Nah, ini lebih tepatnya, menghambat pertumbuhan karena menguraikan auksin ini, sehingga pertumbuhan batangnya itu kurus-kurus dia, kecenderungannya. Ya, jadi kalian bisa lihat apa fungsi hormon auksin ya di slide sebelumnya. Oke, next. Soal berikutnya. Perhatikan ciri-ciri perkembangan fisik berikut. Ciri-ciri perkembangan fisik yang dialami oleh laki-laki. Tadi udah Kak sebutin ya. Pinggul melebar dan membesar, ini wanita. Suara menjadi melengking, ini wanita. Suara menjadi lebih berat, ini pria. Mengalami mimpi basah, itu pria. Jerawat ya, tidak hanya dialami oleh pria ya, tapi wanita juga. 345. Oke, jawabannya adalah yang A. Next, soal berikutnya. Tahap metamorfosis sempurna. Telur larva ya. Larva dulu, baru pupa, baru imago. Ya, jelas ini. Jadi kalian bisa lihat lagi di slide sebelumnya, ini udah kita bahas. Perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau sempurna, ada fase larva. Tidak sempurna, tidak ada. Kalau sempurna, ada fase nimpa. Nah, ini. Jadi ada fase kepompong dan ada yang tidak. Ya, lebih tepatnya yang ini, yang C. Fase pupa ini adalah kepompong. Oke, next soal berikutnya. Berikut adalah hewan yang siklus hidupnya tidak mengalami metamorfosis. Jelas banget ya. Kucing itu enggak. Berikut hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Jadi perubahan
bentuknya sangat jelas deh ya, itu jelas nyamuk deh, karena ada fase jentik-jentiknya itu ya, jentik-jentik kemudian menuju ke fase yang jadi nyamuk yang udah bisa terbang, itu jelas banget perubahannya deh ya. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ini kita nggak terlalu banyak bahas ya, jadi jelas angsa jawabannya. Perkembangbiakan secara bertelur dan beranak sering disebut dengan juga ovovivipar. Kalau vivipar ini beranak, kalau ovipar ini bertelur ya. Nanti Kak akan sematkan di link deskripsi dari video ini, itu berarti tadi janjinya adalah reproduksi pada manusia, reproduksi pada hewan dan tumbuhan, dan yang lagi satu adalah perkembangan bayi. Jadi komplit ada di sana, Dek ya. Next. Salah satu ciri makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Di bawah ini termasuk pertumbuhan. Ingat, pertambahan tinggi, pertambahan massa, itu masuk ke dalam pertumbuhan. Bunga itu jelas, perkembangan. Perubahan warna itu perkembangan. Menghasilkan buah, perkembangan. Di sini perubahan tinggi. Jelas banget ya. Itu merupakan pertumbuhan. Ya. Next, soal berikutnya. Nah, ini perkecambahan apa? Tadi kita udah bahas ya, ada hipogeal dan epigeal. Itu seperti apa? Ini jelas deh. Epigeal, karena kotiledonnya berada di atas. Deh. Kalau hipogeal, itu kotiledonnya berada di bawah tanah. Ya. Next, soal berikutnya. Tanaman membengkok ke arah cahaya. Tadi kita udah bahas nih. Tanaman menuju ke arah cahaya karena ada bagian di depan yang terkena cahaya itu mengalami penguraian auksin, sedangkan bagian belakangnya tidak. Makanya terjadi pembengkokan seperti itu. Ini auksin jawabannya. Next, soal berikutnya, pertumbuhan memanjang jelas banget. Kalau memanjang, meninggi, itu bagian dari pertumbuhan primer. Kalau sekunder itu pertumbuhan cabang, melebar dia ya. Definisi pertumbuhan yang benar. Nah, tadi udah kita bahas lagi, bertambahnya volume tubuh, berat badan, tinggi badan. 1, 2, dan 3. Jadi jelas jawabannya adalah yang C. Cara memiliki tubuh yang ideal. Jadi tubuh yang bagus itu harus ya jelas di nutrisi. Pola makan yang bergizi dan seimbang, olahraga yang teratur, benar banget ini Dik. Lakukan pola belajar. Nah, belajar nggak ada hubungannya dengan pertumbuhan Dik ya. Istirahat yang cukup. 1, 2, dan 4 ya. Next, hormon yang berpengaruh pada masa pubertas laki-laki. Nah, ini jawabannya adalah testosteron. Progesteron dan estrogen ini pada wanita biasanya ya. Next, berat badan yang rendah dibandingkan anak seusianya, tinggi badannya lebih pendek, proporsi tubuh cenderung normal, tapi terlihat kecil untuk usianya. Itu jelas stunting namanya ya. Jadi sering disebut dengan kekurangan gizi ya biasanya. Nah, ini biasanya sangat dibahas nanti ketika kalian masuk ke materi ini ya, disuruh buat makalah mungkin tentang stunting. Berdasarkan tempat terjadinya, fertilisasi dapat dibedakan menjadi ada dua, ada internal dan eksternal. Internal itu pertemuan antara sperma dan sel telurnya terjadi di dalam tubuh betina. Kalau eksternal itu terjadi di luar tubuh betina. Itu linknya Kak akan sematkan di video deskripsi ya. Hewan apa yang internal, hewan apa yang eksternal. Itu ada penjelasannya. Next, berikut ini yang bukan ciri-ciri hewan pipipar. Tadi pipipar itu adalah beranak. Memiliki kelenjar susu, benar. Daun telinga jelas. Rambut iya. Kuning telur, kalau udah telur itu ya bertelur di banyak ya. Pengaruh hormon sitokinin, sitokinensis pembelahan sel. Nah, udah deh. Ini dia, merangsang pembelahan sel. Gugurnya dedaunan. Nah, tadi kita udah bahas ya, asam absisat. Nah, apa auksin, sitokinin, giberelin kalian bisa lihat di slide sebelumnya. Oke, ternyata sudah selesai videonya ya untuk bab pertama dari kelas 9. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe channel Doni Smart Chemistry. Semoga video yang Kak bahas ini bermanfaat untuk proses pembelajaran kalian di sekolah. Sampai ketemu di video berikutnya.